ya saudara, saya tergerak untuk menyampaikan hari ini ya apa itu Coram Deo, ya sehingga saudaraku kita boleh mempraktekkannya dengan benar, ya. Nah, saudara, Coram Deo itu ya adalah, kalau saudara buka di dalam definisinya, ya Coram Deo itu artinya hidup di hadapan hadiratnya, di hadapan hadirat Allah, ya di bawah otoritas Allah dan untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi itulah Coram Deo. Nah, saudara, kita mau sama-sama lihat, saudara, ya mengapa kita perlu praktek Coram Deo, dan saudara, apa sebenarnya praktek Coram Deo itu? Nah, kita lihat dulu, saudara, dari Perjanjian Lama. Jadi kalau saudara perhatikan dalam Bilangan 6, 24-26, ya. Nah, saudara, ketika bangsa Israel, saudara, diberkati oleh berkat dari imam-imam, ya keluarganya Harun, mereka diberkati tiap hari ini, saudara, diberkati. Ya, ini adalah doa berkat yang paling terkenal ya oleh orang Israel. Bahkan gereja ya terutama kongregasional, gereja Luther dan ya sebagian gereja Calvinis mempraktekkan, saudaraku, doa berkat ini. Ya, meskipun ini dalam Perjanjian Lama. Nah, dari doa ini, saudara, kita bisa lihat ya sebenarnya, saudara, Tuhan rindu umatnya hidup di hadapan wajah Allah. Ya, kalau kita lihat ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, kemudian ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ya, ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nah, kalau saudara lihat, berarti Tuhan mau orang Israel sepanjang hari itu mereka hidup di hadapan wajahnya. Nah, inilah konsep Coram Deo, saudara. Mereka hidup di hadapan wajahnya. Coram artinya di hadapan wajah, Deo artinya Allah. Jadi Tuhan mau umatnya selalu hidup di hadapan wajahnya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, saudara, istilah hidup di hadapan wajahnya itu artinya hidup di hadiratnya. Ya, itu, saudara. Nah, kalau orang Israel hidup di hadiratnya, saudara, maka dia mendapat 3 hal di sini. Pertama, perlindungan dari Tuhan. Kedua, kasih karunia, saudara. Dan yang ketiga, damai sejahtera atau shalom. Nah, saudara, shalom ini sangat penting buat orang Israel. Shalom adalah hidup yang maksimal, saudara. Hidup di mana kita berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keluarga kita, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan masyarakat, bahkan berdamai dengan alam, saudara. Itulah konsep shalom. Nah, saudara, namun sayang, orang Perjanjian Lama, saudara, belum bisa ya mempraktekkan Coram Deo sepenuhnya, saudara. Ya, mereka hanya sewaktu-waktu bisa mempraktekkannya, saudara. Ya, karena apa? Karena ya orang Perjanjian Lama itu kita tahu, saudaraku, dosanya belum ditebus. Allah belum berdiam di dalam diri mereka. Ya, tapi buat kita, saudara, puji Tuhan. Kita lihat berikutnya, saudara. Nah, Allah sekarang sudah berdiam di dalam diri kita. Nah, karena itu, saudara, dalam 2 Korintus 13 ayat 5, saudara, ya, Paulus mengatakan demikian kepada jemaat di Korintus. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu?
Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, Paulus, saudara, ya, waktu dia menegur gereja di Korintus, wow, memang gereja Korintus ini gereja yang paling parah, saudara. Ya, di antara semua gereja di Alkitab, ini gereja yang paling rusak. Ya, mereka, saudara, walaupun pengetahuannya hebat, ada karunia-karunia, ya, bekerja, tapi saudara, ya, buah-buahnya tidak baik. Ya, mereka, saudara, hidupnya penuh dengan dosa yang bahkan tidak ditemukan di antara orang yang tidak mengenal Allah. Ya, mereka penuh dengan perpecahan. Ya, mereka, saudara, ya, saudaraku, berzina dengan ibunya, saudara. Wow, mereka, saudaraku, ya, kalau pertemuan itu kacau, makan perjamuan sembarangan sampai banyak yang mati, yang lemah, yang sakit, saudara. Dan banyak sekali problem-problem yang kita lihat, saudaraku, di dalam gereja Korintus. Nah, terakhir, ini bagian dari terakhir pasal 13. Paulus berkata demikian, ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, Paulus bilang begini, uji dirimu. Ya, apakah kamu tegak dalam iman? Artinya apa? Ya, saudara, iman yang paling penting dalam hidup kita adalah percaya bahwa Yesus berdiam di dalam kita, saudara. Ya, kamu yakin nggak, kata Paulus? Yakin nggak kamu Yesus berdiam di dalam diri kamu? Kalau yakin, saudara, baru kamu tahan uji. Ya, tapi kalau enggak, ya kamu enggak tahan uji. Ya, kalau betul Yesus berdiam dalam diri kamu, kamu pasti menghasilkan buah. Ya, tapi kalau Yesus, ya kamu tidak yakin dia berdiam dalam dirimu, ya berarti ya itu yang menyebabkan tidak ada buah dalam hidupmu. Ya, nah saudara-saudara, jadi saudara, Paulus membawa mereka kembali. Ya, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah ciptaan yang baru, saudara. Ya, mereka ciptaan yang baru, manusia yang baru. Ya, nah, saya kenapa mau sampaikan ini supaya inline dengan apa yang saudara belajar tentang manusia ciptaan yang baru. Ya, jadi saudara, manusia ciptaan yang baru itu apa, saudara? Ya. Ingat, manusia baru itu adalah ya tubuh Kristus dengan kepalanya Kristus, yaitu korporat sifatnya. Ya, hanya ada satu manusia baru katanya ya. Kemudian tapi kalau ciptaan yang baru banyak, saudara dan saya itu ciptaan yang baru. Tapi nggak salah kalau kita bilang saya manusia baru, juga nggak salah. Ya, tapi konteksnya manusia baru itu adalah ya saudara, Kristus korporat, Kristus kepalanya dan kita tubuhnya sama-sama itu membentuk satu manusia baru, ya. Tapi kita boleh juga disebut saya manusia baru karena saya bagian dari manusia baru. Nah, saudara, jadi apa itu manusia baru? Manusia baru itu simple, adalah saudaraku, ya, di mana Kristus berdiam di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Ya, we are in Christ and Christ in us. Ya, itulah manusia baru. Nah, saudara, jadi saudara, kita sebagai manusia baru, saudara, ya kita punya cara hidup yang berbeda. Ya, Paulus bilang gini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, sekarang cara hidup kita berbeda, saudara. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, saudara, jadi kita mau lihat sebentar ya, saudara. Jadi manusia baru, ya,
itu berbeda dengan saudaraku cara hidup ya perjanjian lama. Ya, saudara, kita sebagai manusia baru berbeda cara hidupnya, saudara. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara, ya, kita berusaha ya untuk mencontoh manusia yang sempurna, yaitu yang diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tadinya kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, tapi kita jatuh, saudara. Ya, kita berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Tuhan memberikan hukum Taurat kepada kita, saudara, supaya kita sadar kita orang berdosa. Ya, nah, manusia coba mencapai ya manusia yang sempurna itu, manusia yang saudaraku diciptakan serupa segambar dengan Allah, dengan mentaati 10 perintah Allah, mentaati hukum Taurat, ya, tapi gagal, saudara. Ya, itulah cara hidup manusia di perjanjian lama. Mereka coba mencontoh, ya, mencontoh dengan keras, ya, jadi copying hard. Nah, tapi kita, saudara, di perjanjian baru, kita tidak mencontoh Kristus, tapi kita membiarkan Kristus hidup dan melatih kita, saudara. Jadi kita coba apa, saudaraku, untuk membiarkan Yesus yang hidup di dalam kita dan melatih kita. Karena kita dipanggil menjadi pemagangnya. Ya, kita jadi muridnya. Pemagang itu apa, saudara? Orang yang ikut Yesus, ya, belajar dari Yesus sampai menjadi serupa dengan Yesus. Ya, jadi saudara, di dalam perjanjian baru, ya, kita bukan mencontoh dengan keras, tapi kita dilatih dengan keras oleh Tuhan Yesus. Nah, saya kasih sebuah ilustrasi, saudara, supaya kita nangkep, ya. Saudara sebagian besar di sini, ya, mungkin ada yang kenal Rudi Hartono, saudara. Nah, kalau angkatan saya, Pak Budi, Pak Billy, kita semua, ya, zaman itu, saudara, punya apa ya, tanda kutip idola. Orang yang kita kagumi di Indonesia adalah legend kita yang paling hebat, legend badminton, legend bulu tangkis. Namanya saudaraku Rudi Hartono, juara All England 8 kali luar biasa, saudara, berturut-turut. Ya, belum pernah ada orang yang mencapai prestasi itu. Ya, puji Tuhan dia sekarang udah mengenal Tuhan. Nah, misalnya, saudara, kita mau ya menjadi seperti Rudi Hartono. Nah, bagaimana caranya kita menjadi seperti Rudi Hartono, saudara? Caranya nggak bisa dengan copying hard, mengopi dia dengan keras, nggak bisa, saudara. Ya, misalnya begini, saudara. Oh, saya mau jadi serupa dengan Rudi Hartono, ya, maka saya copy, saya contoh. Ya. Misalnya, saudara, saya akan coba, saudara, meniru gaya rambutnya, bahkan kalau perlu samponya. Ya, saudara, minyak rambutnya kalau perlu, ya, kemudian kaosnya, ya, celananya, saya beli yang satu merek, saudara, sepatunya, cara jalannya, wah, semuanya, saudaraku, saya tiru habis, ya, kemudian, saudara, cara main badmintonnya, saya tiru persis, ya, misalnya udah persis nih, saudara, ya, lalu, saudara, ya, kita bilang, wow, udah persis ya. Nah, kalau gitu, ya, saya diperhadapkan dengan saudaraku juara dunia bulu tangkis. Ya, saya dihadapkan, bertanding dengan juara dunia bulu tangkis. Ya, saya mau tanya saudara, saya bisa menang nggak? Ya, kalau langsung diterjunin tanding, bisa. Bisa amsyong. Ya, bisa hancur, saudara. Ya, bisa parah hidupnya. Karena baru main 15 menit aja, saudara. Saya sudah, saudaraku, napasnya tersendat. Ya. Kemudian main setengah jam, saya udah pingsan, saudara. Dibawa kemana, saudara? Dibawa ke ICU. I only can see you. Ya.
kemudian lama-lama meninggal dunia, saudara. Ya, kenapa? Karena saya coba contoh Rudi Hartono, ya, nggak bisa, saudara. Saya coba contoh, nggak bisa. Ya, nah, gimana caranya supaya saya bisa jadi seperti Rudi Hartono? Nah, ini kan cuma ilustrasi ya, supaya saudara ngerti. Seandainya Rudi Hartono bisa masuk ke dalam hidup saya, berinkarnasi ke dalam diri saya, menjadi satu dengan saya, ya, Rudi Hartono masuk, maka saya punya harapan jadi serupa dengan Rudi Hartono. Nah, bagaimana caranya saya jadi serupa dengan Rudi Hartono, saudara? Ya, nah, sederhana, saudara. Ada dua hal yang saya mesti lakukan tiap hari, saudara. Pertama, saya mesti sadar kehadiran Rudi Hartono dalam diri saya. Sadar aja, itulah koram Rudi, saudara. Koram Rudi ada di hadapannya Rudi. Ya, saya terus tinggal di hadiratnya Rudi, karena Rudi ada di dalam diri saya. Ya, jadi saya terus komunikasi sama dia, ngobrol sama dia. Terima kasih Rudi, engkau sudah ada di dalam diriku. Rudi, ya, aku mau berjalan bersama dengan engkau, ya, aku mau terus tinggal di hadiratmu, ya. Kemudian yang kedua apa, saudara? Kita mesti membiarkan Rudi Hartono melatih kita, saudara. Melatih saya. Rudi, kamu kan jago main badminton kan? Kamu udah terlatih bertahun-tahun. Aku dengar kesaksiannya bagaimana papamu melatih engkau dengan keras dulu, ya. Bahkan kamu dicambuk kalau tidak mau lari, ya, sama papa kamu, ya. Makanya kamu ahli main badminton karena kamu itu sudah terlatih. Nah, sekarang Rudi, latihlah aku. Ya, latihlah aku supaya aku jago main badminton, ya. Dan engkau ada di dalam aku. Ya, sekarang latih aku. Nah, kalau saudara Rudi Hartono ada di dalam saya dan dia melatih saya, bahkan dia yang main badminton sama-sama saya mau tanya, sekarang saya ditaruh, ya, untuk apa, saudaraku, melawan juara dunia, ya. Saya bisa, saudaraku, menghadapinya? Bisa. Karena bukan saya lagi yang hidup, Rudi Hartono hidup di dalam saya. Nah, demikian juga, saudaraku, Kristus. Di perjanjian lama, saudara, karena Kristus belum, ya, Allah belum ada di dalam manusia, jadi manusia mencoba untuk mencontoh, ya, mencontoh manusia yang sempurna itu, mencontoh manusia yang tadinya diciptakan Allah serupa segambar dengan Allah, dengan mentaati Taurat, tapi sayang tidak ada yang bisa, saudaraku, mencapai itu karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun dengan kekuatannya sendiri dapat, saudaraku, menjadi benar karena melakukan Taurat. Tapi bersyukur Yesus datang ke dunia ini, saudara. Dia tinggal dalam diri kita, saudara. Setelah dia menebus kita dari dosa. Kenapa dia mau hidup di dalam diri kita? Supaya dia bisa menjadi hidup kita. Supaya dia bisa melatih kita, saudara. Dia sudah menggenapi Taurat. Dia sudah melakukan Taurat dengan sempurna. Karena itu, saudara, kalau kita membiarkan dia hidup di dalam kita, maka kita mampu menjadi seperti dia, saudara. Kita mampu taat kepada perintah Tuhan. Kita mampu, saudaraku, ya, melakukan semua perintah Tuhan itu, saudara. Karena Yesus yang melakukannya di dalam kita. Dan dia melatih kita. Nah, apa bagian kita, saudara? Seperti Rudi Hartono tadi. Bagian kita adalah sadar akan hadiratnya terus-terusan. Ya, sadar bahwa dia satu dengan kita, bahwa dia tinggal dalam tubuh kita. Yang kedua, saudara, terus biarkan dia melatih kita, saudara. Nah, inilah yang disebut ibadah. Ya, nah, mari kita lihat, saudara. Inilah Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Ya, saudara. Jadi kita suka nggak nangkep, saudara, Roma 12 ayat 1 sampai 2 ini. Ya.
Ini berkaitan sama apa, saudara? Ya, sama keselamatan yang kita sudah peroleh. Karena itu, nah ini dimulai dengan karena itu, karena apa, saudara? Karena 11 pasal yang udah ditulis sama Paulus sebelumnya. Nah, 11 pasal sebelumnya itu tentang apa, saudara? Tentang keselamatan. Ya, bahwa melalui Yesus Kristus kita sudah diberi keselamatan itu, saudara. Ya, sudah ada keselamatan itu di dalam Yesus. Nah, tinggal keselamatan itu mesti kita kerjakan ya sampai jadi buah. Jadi Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 ini adalah mengerjakan keselamatan, saudara. Jadi ini adalah praktikalnya mengerjakan keselamatan. Ya, karena sekarang beda dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama ya tidak ada orang yang mampu mentaati, saudaraku, hukum Taurat dan menjadi benar. Tapi sekarang, saudara, ya Yesus yang ada di dalam kita. Dia sudah berinkarnasi ke dalam kita, saudara. Dia sudah hidup di dalam kita, saudara. Ya, dengan menebus tubuh kita, saudara, supaya tubuh kita menjadi milik Dia. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bukan milikmu sendiri lagi, tapi adalah ya bait Roh Kudus, bahwa Roh Kudus berdiam di dalam tubuhmu, ya. Kemudian dia katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, makanya saudara, karena Kristus sudah berdiam di dalam tubuh kita sekarang, tubuh kita udah jadi bait Allah, ya, tubuh kita bukan milik kita lagi, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Makanya, saudara, langkah pertama untuk mengerjakan keselamatan adalah, saudara, kita mempersembahkan tubuh kita. Bukan roh, bukan jiwa, tapi tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita ada semuanya, saudara. Ada roh, ada jiwa kita, saudara. Nah, tubuh kita ini udah jadi milik Tuhan, tempat kediaman Allah. Ya, jadi kita mesti bawa tubuh kita, saudara, untuk selalu berdiam di hadirat Allah. Ya, untuk dia connect dengan pemiliknya, saudara, yaitu Tuhan sendiri. Ya, jadi inilah konsep Coram Deo, saudara. Ya, karena Tuhan udah tinggal dalam tubuh kita. Seperti Rudi Hartono tadi, kalau Rudi Hartono udah berdiam dalam diri kita, dua langkah yang kita perlu lakukan. Satu, ya kita perlu connect terus-terusan dengan Rudi Hartono, karena sekarang tubuh kita udah jadi miliknya Rudi Hartono, saudara. Dia udah memiliki tubuh kita. Nah, sama saudaraku, ya tubuh kita tempat kediaman Tuhan. Tuhan udah memilikinya. Maka kita mesti persembahkan. Dengan kita mempersembahkan, saudara, maka kita terus sadar, tubuh saya bukan milik saya ya, ini miliknya Tuhan. Ya, wow, berarti saya nggak boleh sembarangan menggunakan tubuh saya. Saya mesti terus connect sama Dia, takut akan Tuhan. Ya, terus. Nah, itulah Coram Deo, saudara. Nah, yang kedua, ya, langkah yang kedua adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita udah persembahkan tubuh kita, ya udah jadi milik Dia, biarlah saudaraku, ya kita biarkan Tuhan, ya, untuk apa, saudara? Melakukan apa yang Dia inginkan atas manusia batiniah kita ini, saudara. Ya, kita biarkan Dia mengontrol, ya, saudara, pusat jiwa kita, saudara.
yaitu pikiran, perasaan, kehendak kita, saudara, ya, supaya dia menguasainya. Ya, disinilah saudaraku Kristus mau merenovasi hidup kita. Dia mau melatih kita, saudara. Ya, di mana yang tidak benar dia mau benarkan, saudara. Yang belum pulih dia mau pulihkan, saudara. Yang masih rusak dia mau sembuhkan, saudaraku. Ya, sehingga kita mengalami pembaharuan budi. Ya, pembaharuan budi. Nah, kata budi di sini adalah nous, ya, saudara. Inilah pusat dari apa, saudara? Ya, pusat dari jiwa kita. Ya, jadi nous itu budi, saudara, bukan hanya pikiran, tapi juga menyangkut perasaan dan menyangkut perilaku. Jadi 3P itu, saudara, pikiran, perasaan, perilaku. Ya, itu nous. Nah, di dalam ilmu otak, ya, itu ya perangkat kerasnya, hard disknya, saudara, ada di bagian otak kita yang disebut prefrontal cortex. Ya, kalau saudara mau tahu di mana ini nih, jidat saudara ini, kening, ya. Nah, ini prefrontal cortex. Saudara, inilah pusat dari jiwa kita, saudara. Ya, jadi ini kata ahli otak, saudara. Ya, prefrontal cortex ini sangat penting, saudara. Ya, ini adalah pusat untuk ya mempersatukan semua bagian dari otak kita, semua bagian dari jiwa kita, saudara. Jadi dia mempersatukan antara otak kiri, otak kanan, ya, otak depan, otak belakang, ya, otak apa, saudaraku, batang otak, ya, kemudian pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ya, terus multi intelektual dalam diri kita. Nah, yang koordinasi, saudara, itu adalah prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini, saudara, ya, adalah apa? CEO-nya, general manajernya seluruh jiwa kita, saudara. Nah, prefrontal cortex adalah, saudaraku, pusat moral manusia. Jadi saudara kalau punya moral atau tidak, nah di sini nih, saudara, di prefrontal cortex ini. Nah, saudara, jadi kalau kita udah serahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita mesti biarkan nous kita, ya, pusat jiwa kita dikuasai oleh Roh Kudus, saudaraku, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga, saudara, jiwa kita baru bisa pulih. Prefrontal cortex kita ini, saudara, penting. Ya, ini pusat pengendalian dari seluruh jiwa kita, saudara. Kalau kita serahkan tiap hari, ya, budi kita ini kepada Tuhan, Roh Kudus terus kuasai dia, saudara, barulah terjadi perubahan hidup. Barulah terjadi, saudaraku, transformasi dari dalam. Ya, nah ini penting, saudara. Nah, hari-hari ini, saudara, ya, kita lihat, saudara, ya, banyak sekali orang Kristen, saudara, prefrontal cortex-nya tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, tapi sudah dikendalikan oleh, saudaraku, sesuatu yang lain. Nah, mari kita lihat, saudara, ya, ini problem akhir zaman, ya, problem manusia zaman akhir. 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, mungkin saudara pernah dengar saya nyampein bahwa gereja zaman akhir adalah gereja yang suka berdoa. Nah, saya mau bahas ini hari ini, saudara, supaya kita tahu, saudara, ya, di zaman akhir ini apa tantangan, penghalang kita bisa praktek berkoram deo, saudara. Ya, nah, perhatikan ini, saudara, ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Petrus, saudara, secara profetik sudah menubuatkan bahwa nanti pada akhir zaman, saudara, atau zaman akhir, banyak orang tidak dapat berdoa.
Nah, kata berdoa di sini, saudara, proseuchomai, itu artinya berdoa dengan tekun, ya, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan berdoa senantiasa. Ya, jadi gereja zaman akhir adalah gereja yang suka berdoa senantiasa. Ya, artinya apa, saudara? Terus-terusan connect sama Tuhan. Terus-terusan berkoram Deo. Inilah konsep koram Deo, saudara. Ya, jadi gereja zaman akhir, gereja yang koram Deo terus, tinggal di hadirat Tuhan, ngobrol sama Tuhan, praktek terus, ya, sadar akan hadiratnya. Ya, ini dia, saudara. Nah, Petrus bilang, supaya kita dapat berdoa, kita harus jadi tenang. Nah, ini dia. Jadi tenang. Nah, ini problem terbesar kita di zaman ini, saudara. Ya, kita nggak tenang. Nah, kata tenang, saudara, itu sophroneo, ya, bukan artinya cuma tenang, tapi lebih tajam lagi waras. Contohnya, saudara, ya, ketika orang di Gedara yang udah sembuh, ya, dia pakai pakaian dikatakan dia sudah waras. Nah, kata waras itu sophroneo, saudara. Berarti pada akhir zaman banyak orang tidak waras. Oh ya, benar, saudara. Tidak waras hari-hari ini, saudara. Nah, itu yang menyebabkan kita nggak bisa berdoa, nggak bisa berkoram Deo. Nah, kenapa, saudara, manusia tidak waras? Kita lihat. Mari kita cari penyebab ketidakwarasan manusia di zaman akhir, saudara. Nah, saya mau jelaskan supaya kita nyambung, saudara. Jadi gini, sebelum manusia menemukan penunjuk waktu, saudara, manusia itu waras, tenang hidupnya. Ya. Nah, tapi kemudian, saudara, pada abad yang kelima, ini dibiara, saudara. Biaranya gereja ortodok. Karena gereja ortodok perlu berdoa imam-imamnya 7 kali sehari, maka mereka harus punya penunjuk waktu. Jadi terciptalah penunjuk waktu yang paling sederhana, ya, di abad kelima. Nah, ini belum diperkenalkan ke umum, saudara. Ini namanya penunjuk jam yang paling sederhana, yang pakai pasir salah satunya. Nah, ini, saudara. Tapi belum diperkenalkan ke umum. Hanya para imam ortodoks yang mempraktekkan ini. Ya, tapi kemudian, saudara, pada tahun 1386 diperkenalkanlah jam kepada khalayak umum, ditaruh di atas menara gedung ibadah. Ya, pertama kali ini dia bentuk jamnya. Ini jam yang dari jam masa itu, saudara. Ya, ditaruh, ya, ini di atas gedung ibadah di, ya, dekat kota Praha, Cekoslowakia sekarang, saudara. Nah, sejak itu, saudara, halayak ramai mulai mengenal waktu. Nah, memang manusia sejak zaman itu hidupnya lebih efektif, ya. Tetapi, saudara, ya, manusia mulai mengalami hidup yang tergesa-gesa, ya, mulai, ya, kayak mesin, saudara. Ya, mulai, saudaraku, manusia dikuasai oleh waktu yang membuat dia harus tergesa-gesa. Tapi pada waktu itu, saudara, manusia, ya, bisa saudaraku, hidup, ya, belum setergesa-gesaan seperti zaman sekarang, ya. Nah, manusia masih tidurnya bisa sampai 10 jam, ya. Tapi sejak, saudara, ditemukannya bohlam 1879 oleh Thomas Alva Edison, nah, hidup manusia mulai berubah, saudara. Jam tidurnya kurang. Ya, mulai berkurang sampai 7 jam atau 6 jam aja. Ya. Nah, tapi, saudara, dalam sejarah dunia, ya, ada satu masa yang sangat-sangat penting, yaitu tahun 2007, saudara. Ketika manusia menemukan smartphone yang pertama, diperkenalkan oleh Steve Jobs. Smartphone yang pertama, saudara. Wow. Sejak itu dunia berubah total, saudara. Berubah total. Ya, smartphone ini, saudara,
adalah benda satu-satunya, saudara, ya, yang paling powerful, ya. Sejak itu, saudara, benda ini bisa menguasai, ya, perhatian manusia. Dia bisa saudaraku, menguasai seluruh perhatian manusia, dikuasai penuh oleh benda kecil ini, saudara, smartphone ini, ya. Nah, perhatian kita ada di mana, saudara? Ingat tadi, di prefrontal cortex kita, ya, di sini nih, ya. Jadi, saudara, sejak itu, saudara, ya, benda ini menguasai perhatian manusia sepenuhnya, saudara. Manusia dibawa perhatiannya sepenuhnya ke bawah smartphone ini, saudara. Dan smartphone ini menguasai hidup manusia sepenuhnya, saudara, karena dia menguasai prefrontal cortex-nya, ya. Belum pernah ada benda yang se-powerful ini, saudara, bisa menguasai perhatian manusia sepenuhnya. Coba, dari zaman dulu sampai 2007 belum ada. Coba, saudara, benda apa yang paling powerful menguasai pusat perhatian kita? Benda ini, ya kan? Coba, zaman dulu sebelum ada smartphone, orang nggak terikat, pusat perhatiannya nggak terikat, saudara, ya, nggak dikuasai penuh. Ya, masa alam menguasai kita? Enggak, ya. Ada yang bilang, oh dulu bioskop. Ya, bioskop cuman malam-malam, saudara, menguasai pusat perhatian manusia, ya. Jarang yang siang-siang, nggak 24 jam. Tapi benda ini 24 jam, saudara, bisa menguasai pusat perhatian kita. Ya. Ada yang bilang televisi, betul, waktu ada televisi, saudara, manusia dikuasai pusat perhatiannya. Ya, nonton opera sabun, ya, saudara, drakor, ya, saudara. Tapi nggak sedahsyat ini televisi, karena televisi nggak bisa dibawa kemana-mana, saudara. Ya, nggak 24 jam, tapi benda kecil smartphone ini, saudara. Wow, ini, saudara, bisa mengikat kita, saudara, menguasai sepenuhnya pusat jiwa kita, saudara. Pikiran, perasaan, kehendak kita dikuasai sepenuhnya, saudara. Nah, akibatnya apa? Sejak itu manusia hidupnya berubah, saudara. Ya. Nah, saya mau ceritakan, saudara. Akibatnya manusia hidup dalam ketergesaan. Ini dia. Ketergesaan, saudara. Lebih dari sebelumnya. Coba lihat. Kalau sekarang kita udah lihat smartphone pagi-pagi, saudara. Betul nggak? Kita diikat oleh ketergesaan. Ya, wow, habis ini lihat waktu terus. Ada appointment nih, habis ini. Ada program ini, ada program itu. Ya, kalau kita udah lihat smartphone, coba kita kayaknya sibuk banget kan? Ya, saudara mesti balas email, mesti saudaraku lihat apa? Kita punya WA, jawab WA. Ya, mesti lihat appointment kita hari ini ngapain aja. Ya, saudara, kita mesti ya lihat Facebook, kita lihat Instagramnya orang lain. Ya, kita hidup tergesa-gesa, dikuasai oleh program demi program. Kita dikuasai oleh waktu, saudara. Ya, tapi aneh, saudara. Smartphone ini bikin kita dikuasai oleh waktu, tapi sekali kita masuk ke dalamnya, ya, sekali kita mulai ikutin programnya, YouTube, Instagram, Facebook, ya, apalagi pornografi, saudara. Ketika kita nonton pornografi, yang anehnya kita lupa waktu. Tadinya kita di satu sisi diikat oleh waktu, tapi saudaraku, di sisi lain kita lupa waktu. Ya. Makanya ada pria yang bisa nonton pornografi sampai jam-jaman. 10 jam. Ya, saudara, dia lupa waktu. Lihat drakor sampai saudaraku jam-jaman, lupa waktu. Ya kan, saudara? Lihat program-program YouTube jam-jaman, lupa waktu, saudara. Aneh sekali. Ini benda yang paling powerful, saudara.
Nah, akibatnya, saudara, akibat ketergesaan itu, kita menjadi tidak waras. Tidak waras, saudara. Ya, dunia di mana kita hidup ini tidak waras lagi, saudara. Ya, ada seorang psikolog Kristen, ya, saudara kenal dia, Ibu Herawati. Ya, Ibu Her yang kita kenal, ya, di WB, dia bilang sama saya, Pak Edi, kalau kita mengukur kesehatan jiwa manusia hari-hari ini secara ilmu psikologi, ya, kita semua dapat dikategorikan berpenyakit jiwa. Hah? Saya bilang, kenapa? Ya, kita semua udah masuk ke dalam tingkat, ya, saudaraku, sakit jiwa. Cuman karena kita semua sudah banyak yang mengalami ini, dianggap normal. Wih, saudara, saya kaget sekali. Jadi saudara dengar, saudara, memang, ya, tantangan kita yang terbesar adalah ketergesaan ini, saudara. Ya, dan ini diciptakan lewat, saudaraku, benda kecil ini yang namanya smartphone. Nah, mari kita, saudaraku, lihat apa kata, ya, saudaraku, ya, para hamba Tuhan dan orang-orang, ya, ahli psikolog. Ya, perhatikan, saudaraku, Dallas Willard, ini salah satu mentor jarak jauh saya. Saya suka baca bukunya Divine Conspiracy. Ini mengubah hidup saya. Ya, mungkin dari penulis buku, saudara, salah satu yang paling mempengaruhi hidup saya, ya, saudara, Dallas Willard. Ya, konsep tentang magang, ya, kemudian saudara khotbah di bukit tentang kerajaan Allah. Ya, saya paling banyak dipengaruhi oleh beliau. Beliau sudah dipanggil Tuhan. Nah, dia berkata demikian, saudara. Ketergesaan adalah musuh besar kerohanian kita pada masa kini. Jadi musuh, saudara, bukan setan langsung. Namanya ketergesaan. Ya. Nah, karena itu kalau Anda mau bertumbuh secara rohani, dia bilang begini, Anda harus mengeliminasi ketergesaan dengan kejam. Wow. Ya, dia bilang gini, saudara, you have, ya, to be ruthlessly eliminate hurry in your life. Ya. Jadi Anda harus mengeliminasi ketergesaan dengan kejam, keras dari hidup Anda. Kalau enggak, Anda enggak bisa bertumbuh secara rohani. Ini musuh yang salah satu yang paling besar yang kita hadapi, saudara. Ketergesaan namanya. Dan ini, ya, makin besar diciptakan oleh smartphone tadi itu, saudara. Nah, Carl Jung, seorang psikolog hampir sejaman dengan Sigmund Freud dari Swiss yang menemukan ekstrovert dan introvert, dia berkata demikian, saudara. Ketergesaan bukanlah dari setan, tapi ketergesaan itulah setan. Wih, artinya, saudara, setan pakai alat ini, ketergesaan, untuk menghancurkan hidup kita. Ketergesaan, saudaraku, adalah alat setan yang paling dahsyat menghancurkan hidup kita. Nah, kalau kita udah kena ketergesaan, saudara, kita lihat, kita masuk dalam siklus kesibukan zaman akhir. Next. Nah, ini siklusnya, saudara. Hidup kita sibuk, tergesa-gesa, ya. Saudara, akibatnya apa? Kita nggak ada waktu buat Tuhan, nggak ada waktu buat keluarga, ya, nggak ada waktu buat hubungan. Karena kita dari program ke program, saudara. Ya, jadi program yang kering, yang tidak ada hubungannya, saudara. Ya, kita cuma melakukan aktivitas hidup ini, ya, seperti robot. Nah, akhirnya nggak punya waktu dengan Tuhan. Nah, Allah jadi kurang penting, ya kan? Nah, kalau Allah udah kurang penting, hubungan kita dengan Allah buruk. Karena nggak ada waktu koram deo, nggak ada waktu baca Alkitab, saudara. Hubungan buruk. Nah, buruk dengan Tuhan juga buruk dengan sesama. Ya, lama-lama, saudara, pikiran dunia mulai masuk, pikiran sekuler. Ya, kita lihat YouTube yang kemasukan pikiran-pikiran dunia. Lihat drakor
yang masuk, saudaraku, pikiran-pikiran dunia. Sekali lagi saya tidak menentang drakornya, tapi pikiran dunianya yang masuk. Ya, kemudian saudara, kita makin sibuk karena pikiran dunia ya adalah pikiran yang berdasarkan ketergesaan. Kita hidupnya tergesa-gesa. Nah, saudara, lihat, kalau orang yang tergesa-gesa, ketergesaan itu sering mengabaikan hubungan kasih. Betul, saudara? Lihat, orang yang tergesa, saudara, nggak ada hubungan kasih. Nggak ada hubungan kasih sama Tuhan, nggak ada hubungan kasih sama sesama. Ya kan? Apa-apa kita mau cepat. Tapi kita jalanin cuman program, ya kayak robot, yang tidak ada hubungan kasih. Ya, kita lihat ini, saudara. Ya, ini terjadi ya dalam hidup kita, saudara. Karena ketergesaan, kita nggak punya hubungan kasih dengan Tuhan. Ya, oke, yuk kita koram deo. Tapi koram deonya nggak pernah ya menghasilkan encounter. Kita lakukan sebagai program aja. Ya, yuk, karena abis ini saya ada program lain lagi ya. Jadi saudara buru-buru, tidak ada hubungan kasih. Demikian juga dengan sesama, dengan keluarga, nggak ada hubungan kasih. Ya, saudara lihat keluarga sekarang, mengerikan, saudara. Kita duduk semeja makan siang atau makan malam. Tapi ngapain? Coba lihat. Sambil makan nih, saudara. Masing-masing main gadgetnya, ya kan? Masing-masing saudaraku lihat apa? Dia punya smartphone. Ada hubungan? Nggak ada, saudara. Nah, saudara, makanya kalau kita terikat dengan ketergesaan, kita bisa nggak punya hubungan kasih. Ya, sebab kita tidak lagi spend time. Nah, ada istilah dikatakan begini, saudara. Love is spell time. Kasih itu dibuktikan dengan kalau kita memberi waktu kepada keluarga kita. Kalau kita mengasihi keluarga kita, ya buktinya kita memberi waktu kepada keluarga kita. Ya, kalau saudara mengasihi Allah, saudara buktinya apa? Saudara memberi waktu berkoram deo dengan Dia, baca Alkitab, ya renungkan firman. Ya saudara, tapi saya punya usul, saudara, bukan cuma memberi waktu. Ya saya rubah dikit, utak-atik sedikit. Love is spell quality time. Ya, menurut saya bukan hanya waktu, tapi waktu yang berkualitas. Apakah kita koram deo ya berkualitas sampai kita ketemu Tuhan, encounter dengan Dia, ya kita tahu isi hatinya, kita makin mengasihi Dia, saudara, ya, atau kita hanya jalan aja, saudara, kasih waktu tapi waktunya bukan quality time. Ya, dengan keluarga juga kita kasih waktu, tapi sambil ya ngelihat smartphone, ya, saudara, itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, karena itu, saudara, apa jalan keluarnya, saudara? Ya, apakah kita buang smartphone, saudara? Ya, enggak. Ya, jalan keluarnya bukan itu. Ya, tapi kita mau lihat nanti, saudara, apa jalan keluarnya. Nah, kita lihat dulu beberapa, saudaraku, akibat ya orang yang terikat dengan smartphone, saudara. Nah, studi membuktikan bahwa peningkatan penggunaan sosial media dapat menyebabkan penurunan rasa bahagia dan meningkatkan perasaan frustrasi dengan kehidupan secara keseluruhan. Hal itulah yang menyebabkan depresi. Nah, ini dia, saudara. Ya, jadi kalau kita meningkat dalam penggunaan smartphone sampai kita terikat, ya, maka saudara, kita bukannya makin bahagia, makin turun perasaan bahagianya, saudara. Bahkan meningkat problem emosi dan problem ya kejiwaannya, saudara. Next, kita lihat lagi, saudara, ya. Nah, Lembaga Pencegahan Bunuh Diri Amerika melaporkan bahwa angka orang yang bunuh diri antara 15 sampai 24 tahun telah meningkat 31% sejak tahun 2008. Tahun 2008 ada apa, saudara? Tahun pertama kali lahirnya smartphone. Ada yang bilang 2007, ada yang bilang 2008.
nggak usah pusing. Tapi sejak itu, saudara, anak-anak muda kita meningkat, ya, saudaraku, angka bunuh dirinya, saudara, sampai 31,5%. Wow. Sejak tahun 2012 ada peningkatan kecemasan dan depresi yang terus-menerus di antara murid-murid sekolah menengah, tanpa terkecuali apakah mereka hidup di kota atau di desa. Nah, sekarang yang terakhir, saudara, yang terakhir. Jadi bagaimana kita mengatasi problem ini, saudara? Ya, bagaimana kita mengatasi penghalang smartphone, penghalang, ya, saudara, itu coram deo, yaitu ketergesaan yang disebabkan oleh smartphone tadi, saudara. Apakah kita buang smartphone? Jangan, saudara. Nah, karena smartphone itu netral. Saya suka bilang gini, saudara. Smartphone itu kayak uang. Dia adalah hamba yang baik, tapi dia adalah tuan yang jahat. Kalau kita gunakan smartphone dengan bijak, kita kuasai dia, justru smartphone bisa, ya, dipakai oleh Tuhan untuk banyak hal yang luar biasa. Melalui smartphone kita bisa, saudaraku, ibadah. Seperti, saudaraku, setelah PSBB ini. Ya kan? Melalui smartphone kita bisa memuridkan orang tanpa batas. Wow. Ya, kita bisa lakukan kompak tanpa batas. Kita bisa sembuhin orang sakit, usir setan. Smartphone itu, saudaraku, hamba yang baik. Jadi kita jangan buang. Ya, tapi jangan pernah jadikan smartphone tuan kita, bos kita. Kalau kita jadikan dia tuan, saudara, wow, mengerikan. Smartphone itu seperti Ed Cole bilang gini, saudara. Ya, dia pernah bilang, Tuhan datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi pencuri datang, ya, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri terbesar waktu zamannya Ed Cole namanya televisi. Ya, dia bilang televisi itu mencuri. Ya, mencuri apa? Mencuri hubungan keluarga, mencuri persekutuan keluarga, ya, membunuh pernikahan, membunuh hubungan keluarga, ya, dan membinasakan hidup dan keluarga kita, saudara. Itu yang terjadi. TV. Tapi sekarang TV nggak ada apa-apanya, udah ditinggalin. Smartphone lebih dahsyat. Dia pencuri, pembunuh, dan dia pembinasa, saudara. Kalau kita jadikan dia tuan, dia jahat sekali, saudaraku. Makanya jangan pernah jadikan dia tuan. Nah, kuasailah dirimu. Makanya Petrus kasih jalan keluarnya, kuasai dirimu. Supaya kamu dapat tenang, waras, dan kamu dapat berdoa. Bagaimana menguasainya, saudara? Kontrol terus-menerus dengan keras, dengan kejam tadi itu, saudara. Saudara, maukah saudara hari ini supaya bisa berkoram deo? Saudara harus bisa mengatasi penghalang-penghalang untuk kita berkoram deo. Nah, salah satu penghalang yang kita bahas hari ini adalah ketergesaan lewat smartphone, saudara, yang membuat kita hidup tidak waras. Nah, saya mau kasih saudara lihat, ya, ini mungkin saudara ada yang sudah lihat, bisa ditampilkan video yang pertama dulu. Ya, ini viral beberapa hari ini, saudara. Mari kita dengar apa yang terjadi pada anak ini. Jagat dunia maya kembali dihebohkan dengan berita Iwan Setiawan, seorang pria yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan bermain game online. Iwan harus menjalani terapi di Yayasan Jamrut Biru Bekasi, Jawa Barat karena diduga suka bermain game hingga belasan jam. Meski dapat berbaur dengan pasien lainnya, Wawan nyaris tidak dapat diajak berkomunikasi. Matanya hanya fokus kepada jari jemarinya yang terus bergerak seakan sedang bermain game di ponsel pintarnya. Nah, saudara, ada banyak generasi muda kita, ya saudara, mungkin juga kita sudah kena yang namanya digital addiction, saudara. Nah, ini mengerikan, ya. Jadi, saudara, kita harus menang. Kita harus menguasai diri kita, ya, dan kita praktek coram deo, saudara, tiap hari.
renungkan firman. Ada sebuah video lagi, singkat sekali. Saya mau ajak saudara melihat betapa dahsyatnya pengaruh merenungkan firman ya tiap hari dalam hidup kita. Mari kita lihat survei ini sudah diterjemahkan, tapi nanti saya jelaskan. There was a lagi. recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. With 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith Wow. jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Wow. Nah, saudara, jadi saudara, kita sudah dengar betapa dahsyatnya, saudara, pengaruh koram Deo. Kalau kita terus tinggal di hadiratnya, merenungkan firman terus, ya menurut survei ini, saudara, ya dari 40.000 orang di USA, 8 sampai 80 tahun, katanya kalau kita cuma seminggu sekali renungin firman, ya hari Minggu dengar khotbah pendeta nggak ada efeknya. Tapi kalau 1 sampai 2 kali juga belum ada efek yang berarti. Tapi kalau 3 kali mulai berbeda. Tapi kalau 4 kali seminggu, saudara, efeknya langsung melonjak, ya eksponensial. Kesepian turun 30%, kemarahan 32%, kepahitan dalam hubungan turun 40%, alkohol turun 57%. Stagnasi rohani turun 60%. Pornografi turun, saudaraku, 61%. Ya, penginjilan naik 200%, pemuritan naik 230%. Wow. Keren banget, saudara. Ya. Nah, itulah sebabnya pagi ini kita belajar apa itu koram Deo, kenapa penting koram Deo, dan apa penghalang-penghalang untuk koram Deo. Nah, saya dorong saudara, mari kita praktekkan ini, ya, bahas di kompak-kompak kita. Apakah kita masih terikat? Apakah kita masih, saudaraku, ya, belum menang penghalang koram Deo ini? Dan saudara akan sangat diberkati.